Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzalifatul Finani, bisa dipanggil Vivin, dan partner saya Siti Mufarwahatun Nisa, bisa dipanggil Atin. Kita dari kelompok 4, yaitu mempresentasikan tentang pembagian kerja berbasis gender pada masyarakat petani. Jadi, latar belakang dari gender pertanian merupakan penyediaan utama kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur karena jumlah penduduk pedesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan. Hal ini membutuhkan tenaga kerja perempuan dan laki-laki dalam proses pengolahan dan pemeliharaan berlangsung. Sehingga di dalam proses pengolahan dan pemeliharaan berlangsung, adanya sistem pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan di dalam proses pertanian tersebut. Kesenjangan gender terjadi di hampir setiap negara di dunia. Bahkan sejak tahun 2006, World Economic Forum mulai memperkenalkan yang namanya Global Gap Gender Index untuk menangkap besarnya kesenjangan berbasis gender dengan berfokus pada kesenjangan secara nasional dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan politik. Jadi, rumusan masalah yang diuraikan di latar belakang itu yaitu rendahnya partisipasi perempuan disebabkan oleh apa? Dan tujuannya itu mengetahui terkait dengan pembagian kerja dan pengupahan antara buruh tani laki-laki dan perempuan, serta menganalisis pembagian kerja gender dalam rumah tangga petani. Dan manfaat penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori sosiologi dan dapat menjadi bahan referensi serta pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti maupun akademisi yang akan mendatang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian sosiologi gender pada fenomena yang kontemporer dalam masyarakat. Kedua, yaitu ada pembagian kerja, yakni kebanyakan masyarakat ada pembagian kerja seksual, di mana beberapa tugas dilaksanakan oleh perempuan dan beberapa tugas lain dilaksanakan oleh laki-laki. Gender adalah keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan memperoleh perincian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem masyarakat yang bersangkutan. Kedua, yaitu gender. Gender yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya bahwa perempuan itu dikenal mempunyai sifat feminin, yaitu halus, lembut, sedangkan laki-laki dikenal sebagai sifat maskulin seperti keras, kuat, rasional, dan gagah. Konsep gender sendiri adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran sosial dan gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan dalam arti memilih atau memisahkan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dari keduanya terdapat perbedaan biologis dan kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan. Ketiga, yaitu bentuk ketidakadilan gender. Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender atau gender inequalities. Dalam ketidakadilan gender termanifestasi
dimanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni satu, gender dan marginalisasi perempuan. Proses marginalisasi yang melibatkan kemiskinan. Sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh beberapa kementerian. Gender dan yang kedua yaitu gender dan subordinasi pandangan. Gender ternyata bisa menunjukkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional, sehingga 44 perempuan tidak bisa tampil memimpin, yang berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena gender tersebut dalam segala macam dan bentuk dari tempat dan dari waktu ke waktu. Misalnya, di beberapa tempat di Indonesia ada anggapan bahwa perempuan tidak terlalu penting untuk berpendidikan terlalu tinggi. Toh, pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga dan tidak bisa tampil memimpin. Yang ketiga yaitu gender dan stereotip secara umum. Stereotip adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celakanya, stereotip selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu. Umumnya, perempuan bersumber dari penandaan stereotip yang dilekatkan pada mereka. Yang keempat yaitu gender dan kekerasan, yaitu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama pada dasarnya berasal dari berbagai sumber. Namun, salah satu kekerasan terhadap jenis kelamin ternyata yang disebabkan oleh anggapan gender. Yang kelima yaitu ada gender dan beban kerja. Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan lain serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan lantai rumah sampai mencari air untuk mandi hingga memelihara anak. Di kalangan keluarga miskin, beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika perempuan tersebut harus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda. Bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan, seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan serta dikategorikan sebagai bukan produktif, sehingga tidak dihitungkan dalam statistik ekonomi nasional. Sementara itu, kaum perempuan tentang anggapan gender ini sejak dini telah disosialisasikan untuk mengikuti peran gender mereka. Jadi, kesimpulan dalam proses gender pertanian tersebut yaitu di dalam proses pengolahan dan pemeliharaan berlangsung adanya sistem pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan di dalam proses pertanian tersebut. Proses terjadinya pembagian kerja di sektor pertanian telah terjadi berabad-abad yang lalu, sehingga antara laki-laki dan perempuan saling melengkapi di dalam proses tersebut. Berikut ini saya akan memberikan contoh video yang pembagian kerja berbasis gender pada masyarakat petani.
kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya dan partner saya Atin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.